Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Kiranya kemurahan anugerah Tuhan atas kita semua. Bulan ini adalah bulan yang kita maknai sebagai bulan gereja. Maksudnya adalah karena kita berulang tahun, GKNF berulang tahun yang ke-42. Biasanya pemikiran-pemikiran kita akan kita arahkan tentang bagaimana komunitas yang sehat, gereja yang bertumbuh, dan lain sebagainya. Izinkan saya mengajak kita semua untuk memikirkan satu prinsip penting tentang ketika saya dan saudara menjadi bagian dalam gereja, apa yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah ketika kita menjadi bagian dalam komunitas iman, kita dipanggil untuk mendukung orang lain, memberikan dukungan bagi orang lain. Seperti firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua yang berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Jadi hukum Kristus, ketetapan Kristus, kehendak Kristus dipenuhi, salah satunya adalah ketika kita mampu mengambil bagian dalam tolong-menolong atau bertolong-tolongan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam relasi, dalam hubungan kita dengan orang lain, kadang-kadang tanpa kita sadari ada pikiran manipulatif di dalam benak kita. Ketika kita memilih berelasi dengan seseorang, membangun hubungan dengan seseorang, kita kadang-kadang berpikir, apa yang bisa saya dapatkan ketika saya punya teman ini, punya teman itu. Ketika kita memutuskan bergaul, lalu kemudian dekat dengan seseorang, kita punya harapan bahwa suatu ketika kita akan mendapatkan manfaat. Ini yang disebut dengan pikiran manipulatif. Dan Bapak Ibu, dalam gereja, kita harus belajar sebaliknya. Bukan berpikir tentang apa yang nanti saya dapatkan, tetapi apa yang saya bisa berikan untuk sesama kita atau orang lain. Salah satunya adalah apa bentuk dukungan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, dalam mewujudkan tolong-menolong dalam gereja, dukungan bisa kita berikan dalam berbagai macam bentuk. Tidak peduli kecil ataupun besar, tapi kontribusi kita untuk mendukung orang lain itu sangat berharga. Dukungan bukan hanya diberikan dalam bentuk misalnya materi, tapi juga bisa dengan kata-kata penguatkan. Kita bisa menguatkan orang lain, mendorong orang lain yang lemah dengan kata-kata kita, dengan WA kita ketika misalnya ada saudara kita yang sedang sakit atau punya masalah. Kita bisa menguatkan dengan kata-kata penghiburan. Lalu kemudian, dukungan juga bisa diberikan dengan kita memberikan waktu, telinga kita untuk mendengarkan. Kita mendengar orang lain, menjadi pendengar yang baik, menjadi teman berbicara yang baik. Ini adalah bentuk dukungan bagi orang lain juga. Dukungan juga bisa kita berikan dengan cara menegur ketika kita tahu bahwa orang lain itu sedang berbuat salah atau sedang menyimpang dari kebenaran. Lalu kemudian kita memberikan hiburan atau penghiburan, kata-kata penghiburan ketika ada yang berduka cita atau tawar hati. Kemudian juga kita menjadi juru bicara ketika ada orang lain yang tidak mampu menyampaikan keluhannya, menyampaikan persoalannya. Kita menjadi semacam mediator. Ini adalah bentuk dukungan yang bisa kita berikan di dalam konteks komunitas berjemaat. Bapak Ibu, seperti yang firman Tuhan katakan bahwa dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Panggilan kita adalah panggilan untuk memberikan dukungan kepada sesama kita, orang yang ada bersama-sama dengan kita dalam komunitas yang disebut dengan gereja. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk mengambil peran aktif, mewujudkan kasih persaudaraan khususnya dalam konteks bergereja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih, rahmat, dan berkat-Mu. Biarlah firman ini menolong kami untuk bertumbuh, semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan sesama kami. Berkat-Mu atas aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.